My Lecture My Husband, episode 5 by Gitlicious. Gue masih mengurung diri di dalam kamar setelah keputusan sepihak dari orang tua akan perjodohan gue sama Pak Arya. Dari 7 miliar orang di dunia, kenapa harus Pak Arya? Gue masih belum yakin, apalagi setelah melihat sikap Pak Arya saat membeli cincin tadi. Pulang dari membeli cincin, gue protes ke bokap dan nyokap untuk tidak melanjutkan perjodohan ini dan mengurung diri di dalam kamar. Git, Mama masuk ya. Gue bisa mendengar pintu kamar terbuka setelahnya dan nyokap gue mendudukkan dirinya di samping gue. Git, pokoknya Inggit gak mau dijodohin. Inggit udah punya pacar mah, protes gue dengan sedikit histeris. Kamu tahu gak impian papa apa? Tanya nyokap gue dengan nada yang lembut yang membuat gue merasa aneh. Selama ini, jika gue menggunakan nada sedikit tinggi, sedikit aja nyokap akan membalas dengan nada yang tidak kalah tinggi. Tapi kenapa kali ini enggak? Papa cuma pengen melihat anak satu-satunya menikah dengan dia sebagai walinya, kata nyokap gue yang membuat air mata gue menggenang. Itu bukan alasan, Mah. Gila gue meskipun di lubuk hati gue yang paling dalam pun menginginkan hal yang sama untuk menikah dan disaksikan oleh kedua orang tua gue yang masih lengkap. Kondisi papa akhir-akhir ini lagi turun, tapi yang dipikirin sama dia cuma kamu, Git. Tentang gimana kamu hidup di sana, gimana kalau sewaktu-waktu kamu butuh kami untuk segera nemuin kamu di sana, sedangkan kondisi papa sama mama lagi kebetulan gak bisa ke sana. Satu-satunya jalan keluar yang papa pikir ya cuma dengan ngejodohin kamu ini. Papa gak lagi sakit parah kan, Mah? Tanya gue dengan ragu. Nyokap hanya menggelengkan kepalanya dan juga mengulum senyum keibuannya. Papa emang lagi nurun kondisinya, tapi dia bilang umur gak ada yang tahu, jadi ya beginilah jadinya. Ucap nyokap yang membuat gue merasa sesak. Setiap orang tua pasti ingin anaknya mendapatkan jodoh yang terbaik, baik itu dari agamanya, kepribadian, dan juga pekerjaannya. Semua demi kebahagiaan kamu juga kan? Pekerjaan. Kara bahkan belum punya kerja. Dengan melihat kamu nikah, itu akan jadi kebahagiaan tersendiri untuk papa dan juga mama. Apalagi dengan orang yang kami pilihkan. Coba kamu pikir lagi, kalau kamu nolak di saat semua persiapan udah hampir siap, siapa yang paling sedih? Pasti papa dan juga mama. Mama harap kamu bisa pikirin lagi soal ini, Git. Mama sama papa gak pernah ngomong akan masalah ini sebelumnya, kata gue lirih. Kalau papa dan mama ngomong, emang kamu bakal mau pulang ke rumah? Suara bokap gue yang turut bergabung ke dalam percakapan kami membuat hati gue semakin mencelos. Tapi aku udah punya pacar, Pak, kata gue mencoba memberi pembelaan. Kalau kamu gak mau, gak apa-apa, papa gak maksa. Papa cuma pengen melihat kamu bahagia dengan orang pilihan papa sebenarnya. Kalau kamu mau pilih pacar kamu, silakan. Cuman satu pesan papa. Jangan lama-lama, karena umur papa udah tua, Git. Papa pengen ngewaliin kamu dengan tangan papa sendiri. Anak papa kan cuma kamu, kata bokap dengan wajah yang terlihat sedih. Di dalam 20 tahun kehidupan gue, bokap gue gak pernah protes tentang apa yang gue lakukan, termasuk dengan siapa gue berpacaran. Beliau juga jarang mengajukan permintaan ke gue sebelumnya. Baru kali ini bokap gue bersikap kayak gini. Mah, ayo, anaknya mungkin butuh waktu untuk mikir. Ucap bokap yang membuat gue semakin berpikir. Mau gak mau, siap gak siap, 2 minggu lagi saya akan tetap kesini untuk nikahin kamu agar gak malu-maluin keluarga saya. Kalau kamu mau malu-maluin keluarga kamu, itu terserah kamu. Ucapan Pak Arya kembali terngiang di benak gue. Sebagai anak satu-satunya, gue sama sekali gak mau mengecewakan kedua orang tua gue. Tunggu, Pak. Percayalah, temen lo punya insting tajam kalau misalnya lo gak ngasih tahu sesuatu sama mereka. Contohnya kayak gue sekarang. Gue udah di dalam kamar yang udah diubah jadi kamar pengantin dan memakai kebaya dengan model sama persis dengan katalog yang gue pilih sebelum pulang ke rumah kemarin. Gue nikah di rumah dan gak ngundang banyak orang. Hanya orang terdekat aja karena gue masih kuliah. Kata bokap nyokap dan calon mertua, kita akan ngadain resepsi nanti setelah gue selesai wisuda. Intinya hari ini gue cuman akad sama ngundang tetangga sekitar dan juga kerabat. Di saat dandanan gue udah rapi, handphone gue berbunyi dan ada notifikasi video call dari grup OSM. OSM adalah sebutan geng gue, Joanna, Iim, dan Rara, yang berasal dari singkatan Oncom Setengah Matang.
Nama tidak elit itu muncul di saat girl band di Korea sana ramai menggunakan nama-nama makanan seperti Red Velvet dan juga Orange Caramel. Karena kami cinta tanah air, nama itulah yang muncul kemudian. Brengsek. Harus sekarang banget apa video call-nya? Umpat gue kesal. Tuh mulut, kata Kaira sepupu gue yang nemenin gue di ruangan ini. Dia kuliah di Aussie dan pulang cuman gara-gara nikahan gue ini. Mbak Yasmin sama Mas Doni dulu dijodohin juga, tanya gue yang dianggukin sama Kaira. Gue juga lagi OTW dijodohin. You're not alone sis, kata Kaira. Ya gue juga dengar kalau Kaira selesai kuliah juga akan berujung dijodohin sama kayak gue ini. Sepertinya ini sudah menjadi tradisi turun-temurun di keluarga gue. Oke? Lo harus tahu, yang dijodohin sama gue itu dosen gue, dosen paling killer, kata gue frustasi. Dosen keren kali, ntar lo bisa flirting di kelas tanpa ketahuan teman-teman lo. Nilai lo juga bisa aman. That's heaven, kata Kaira, soalnya itu semua bukan masalah. That's hell. Baru gue ingin mengumpat lebih jauh, handphone gue kembali bunyi. Kini grup voice call. Gue pun pada akhirnya mengangkat telepon itu. Lo hilang di telan bumi, teriak Joanna. Kemana aja lo seminggu terakhir, tanya Rara. Gitu ya, lo baru pulang seminggu, udah lupa sama temen, kata Iim. Gue memijit kening gue frustasi. Seminggu ini gue full jalanin treatment di salon, makanya jarang nongol di grup. Lagi pula gue masih mikir-mikir mau bilang apa enggak sama mereka soal pernikahan gue. Kalau gue bilang dan mereka tahu gue nikah sama dosen killer itu cuma 2 kemungkinannya. Pertama diledek dan diketawain habis-habisan, kedua dimampus-mampusin. Gue lagi nyiapin acara nikahan, jawab gue. Siapa yang nikah? Jangan bilang lo, kata Rara sambil tertawa bercanda yang membuat gue meringis. Bukan Ella, bukan, jawab gue. Siapa emang yang nikah? Tanya Iim penasaran. Sepupu gue, jawab gue. Kaira, sepupu lo aja udah sold out, padahal dia anaknya sebebas itu. Lah lo? Kata Joanna sambil ketawa ngakak banget. Sialan, teman macam apaan lo? Umpat gue kesal. Gue bisa ngedengar mereka bertiga ketawa ngakak sekarang. Git, ayo turun. Ijabnya udah selesai, kata Mbak Yasmin yang baru aja nongol di depan pintu. Sorry guys, gue harus pergi, saudara gue nikahannya hari ini, kata gue sambil buru-buru matiin handphone. Kok nggak mau ngakuin suami sendiri sih? Tanya Mbak Yasmin ke gue. Gue merinding dengar kata suami yang keluar dari mulut Mbak Yasmin. Dosen nikah sama mahasiswanya akan jadi skandal di kampus, jawab gue memberi pembelaan. Udah ayo ke bawah, tinggal tuker cincin sama tanda tangan, abis itu makan-makan kelar deh acaranya. Kamu gak mau lama-lama kan katanya? Tanya Mbak Yasmin. Gue cuman bisa ngangguk. Akhirnya gue turun dan melihat keluarga gue yang semuanya terfokus sama gue. Cuman Pak Arya yang lurus menatap Pak Penghulu di depannya. Sama sekali gak noleh ke arah gue. Gue pun menempatkan diri di samping dia dan kami memulai prosesi tukar cincin. Setelahnya gue disuruh mencium tangan dia yang membuat gue ngedumel di dalam hati. Tapi tetap gue lakuin. Ya, saling sama dosen udah biasa kan, cuman sekarang bukan ke arah jidat ngarahinnya, tapi lebih ke arah hidung sama bibir. Setelahnya kita disuruh ngejalanin proses adat yang membuat gue berteriak keras dalam hati dan menginginkan hari ini untuk segera berakhir. Ini adalah isi percakapan dari OSM Squad. Inggit, gimana cara menghadapi kanebo kering? Joanna, becekin. Rara, Aulia, wek, kotoran kucing kali becekin. Imarasti, Kops. Joanna, basahin maksudnya ambigu banget otak lo pada. Imarasti, ada angin apa lo nanyain kanebo kering? Rara Aulia, jangan bilang lo mimpin Pak Arya ya. Joanna, kayaknya iya nih, kan dia sampai mimpin segala. Imarasti, jodoh aja baru tahu rasa lo. Jangan benci-benci banget makanya sama orang. Inggit, pengalaman ya Im sama Yuda. Imarasti, gue sumpahin lo jodoh sama Pak Arya, si kanebo kering itu. Sumpah lo sekarang bahkan udah terjadi Im, umpat gue. Setelah acara yang sangat melelahkan, batin gue selesai. Akhirnya gue bisa duduk dengan tenang di kamar. Semua tenang sampai Pak Arya ikut masuk ke kamar dan membuka jas yang sejak tadi dia pakai untuk
acara pernikahan kami. Mati gue, ngebayangin tidur di samping dia aja gue udah merinding disco. Gue akhirnya membuka lemari dan mengambil baju piyama. Setelah itu gue masuk ke dalam kamar mandi untuk mengganti baju. Terima kasih kepada Mbak Yasmin yang sudah membantu membersihkan make up gue sebelumnya, jadi gue tinggal mandi sama ganti baju. Gue keluar kamar mandi dan melihat Pak Arya udah duduk selonjoran di ranjang sambil mainin handphonenya. Mau gue usir, pasti nanti diomelin nyokap. Keluarga gue masih banyak yang di luar soalnya. Mencoba mengabaikan dia, gue memilih untuk melakukan aktivitas yang sama, yaitu bermain dengan handphone. Gue pun cukup terkejut mendapati chat teratas di aplikasi Line gue. Nama grupnya OSM Rindu Inggit. Inggit. What the fuck? Weh, siapa yang ganti nama grup? Rara Aulia. Lo kemana aja dari pagi ngilang? Pengantinnya kayak apa lo sih? Joanna. Kaira masih sempat online dan baca Wattpad tadi, dia muncul di newsfeed gue. Lah lo? Inggit, iya deh, sorry gue sibuk banget nih. Imarasti, sibuk selingkuh. Inggit, I'm not you. Iim, kapan gue selingkuh? Rara, lo waktu awal nikah sama Yuda masih jadian sama Joan. Kalau gue mau ingetin Im. Joanna, dalem. Tiba-tiba gue merasa tertohok dengan chat dari Rara. Gue pun perlahan melihat ke samping dan syukurnya Pak Arya masih sibuk sama handphone miliknya. Rara, hahaha lo ketinggalan banyak Git. Inggit, apaan aja? Rara, nyokapnya Johan nge-WA Iim. Inggit, lah serius lo? Emang nyokap Johan belum tahu lo nikah sama Yuda? Joanna, kata Juna sih enggak. Johan patah hati banget ditinggal nikah soalnya. Kira-kira Kara akan kayak gimana ya nanti? Umpat gue dalam hati. Iim, kurang kerjaan lo pada. Itu sebenarnya urusan Johan mau ngasih tahu nyokapnya apa enggak. Yang penting gue jujur sama dia tentang status gue. Kayak yang lo bilang, Git. Setelah gue inget waktu Iim mau nikah dulu, gue lah orang yang nyuruh dia untuk jujur ke Johan kalau Johan tahu dari orang lain, dia akan lebih sakit. Tapi saat kasus ini terjadi sama gue bahkan gak berani bilang sama Kara karena takut. Kadang memberi nasihat memang lebih gampang dari menjalankan. Masih di chat Line. Rara, bahas masa lalu mulu, sesekali bahas masa depan lah. Joanna, vote. Iim, bahas apa? Jodoh, gue udah ada. Rara, telek lo Im. Joanna, lihat aja, bentar lagi juga si Iim hilang buat ngejalanin tugasnya. Rara, paham gue. Iim, apes. Joanna, si Inggit ngilang lagi nih. Weh, lo beneran selingkuh. Apalagi menjalankan kewajiban sama suami. Rara, suami dari mana dia? Joanna, kali-kali aja pulang dikawinin dia di sana. Giim, suaminya ntar kayak Pak Arya. Aduh, ngebayanginnya aja gue udah ngakak guling-guling. Rara, hahaha, gak kebayang gue. Joanna, brengsek. Inggit, Rara, hahaha, mewek dia. Iim, hahaha. Bersambung.